Saya, Melanie Subarni, adalah istri dari Bustami Hamzah. Menjadi seorang istri dari suami yang memiliki mimpi besar untuk Aceh bukanlah perjalanan yang mudah. Ini bukan hanya perjalanan Bustami Hamzah, tapi juga perjalanan saya, kamu, dan kita semua. Awalnya saya hanya seorang ibu rumah tangga yang biasa fokusnya adalah anak-anak dan keluarga. Tapi ketika Bapak memutuskan untuk terjun ke politik, kami sadar hidup kami tidak akan sama lagi. Salah satu momen yang paling membekas adalah ketika rumah kami dilempari granat. Anak-anak saya yang ada di dalam rumah saat itu, mereka ketakutan, menangis dan trauma. Tapi yang paling menyakitkan adalah tuduhan bahwa kami sendiri yang merekayasa kejadian tersebut. Kok tega bilang begitu? Apa tidak tahu ada orang tua, anak-anak, hingga para pekerja yang tak punya dosa apa-apa? Bagaimana mungkin kami bermain dengan nyawa-nyawa orang yang kami cintai di dalam rumah ini? Kejadian itu membuat saya sadar saya harus menjadi lebih kuat, bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk seluruh masyarakat Aceh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka itu datang. Ayah Sob, guru dan panutan bagi kita semua dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ayah Sob bukan sekedar sahabat seperjuangan, tapi juga seorang ulama besar yang memiliki cita-cita yang besar pula bagi kemaslahatan Aceh. Kehilangan beliau seperti kehilangan bagian dari jiwa perjuangan kami. Tapi kami sadar perjuangan ini tidak boleh berhenti di sini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Syekh Fadil untuk melanjutkan perjuangan Ayah Sob. Tapi perjalanan kami semakin sulit. KIP Aceh sempat menyatakan suami saya Bustami Hamzah dan Syekh Fadil tidak memenuhi syarat. Itu adalah pukulan berat. Beragam cara dicari agar demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin ada skenario lain yang menghendaki agar Aceh tetap begini-begini saja. Kita tidak perlu gentar, apalagi takut. Ingatlah, kita masih punya Allah sebagai satu-satunya penolong utama. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Tapi kami tidak menyerah. Dengan izin Allah dan dukungan masyarakat Aceh, akhirnya pasangan Bustami Hamzah Syekh Fadil dinyatakan memenuhi syarat. Itu adalah bukti bahwa keadilan selalu menemukan jalannya. Namun ibarat hujan yang tak pernah reda. Ujian demi ujian datang bergantian. Belum selesai air mata terusap. Kini cobaan itu datang kembali. Di debat ketiga, sekaligus yang terakhir diwarnai kericuhan yang disengaja. Segerombolan orang tanpa menggunakan tanda pengenal menerobos ke panggung debat untuk menghalangi Bapak Bustami Hamzah membacakan visi misinya. Tuduhan memakai alat bantu komunikasi dua arah, padahal itu hanyalah mikrofon kecil yang lazim digunakan oleh banyak orang. Namun layaknya sebuah skenario sinetron Indosiar, akhirnya debat pun dibatalkan. Lagi-lagi Allah menunjukkan keadilannya. Baru-baru ini KIP Aceh menyatakan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar terkait alat elektronik. Apa daya, nasi telah menjadi bubur. Malam berganti hari. Semua sirna sudah. Satu yang pasti, rakyat Aceh kehilangan momentum untuk menilai siapa yang layak menjadi gubernur ke depan hanya karena suuzon atau prasangka buruk. Sejak 3 bulan yang lalu, saya berkeliling hampir ke seluruh pelosok Aceh.
Ada air mata di mana-mana. Ada ibu yang kehilangan harapannya. Ada anak yang takut kehilangan masa depannya. Seorang istri yang tidak tahu bagaimana nasib pekerjaan suaminya. Pun seorang suami yang tidak bisa menafkahi keluarganya karena keterbatasan lapangan pekerjaan. Anak-anak gizi buruk, anak-anak putus sekolah, perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Kaum ibu, emak-emak yang tidak tahu besok harus belanja apa karena ketiadaan penghasilan. Sebagai seorang istri, ibu dan anak, saya meyakini bahwa kondisi demikian tidak boleh kita biarkan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Keadaan inilah yang membuat saya tidak boleh diam, tidak boleh takut, apalagi harus takluk oleh teror. Aceh harus diselamatkan. Perjalanan ini tidak mudah dan saya hakul yakin apa yang Bapak Bustami Hamzah dan Syekh Fadil perjuangkan adalah untuk kebaikan, untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Aceh yang lebih baik. Apapun rintangan dan tekanan yang mungkin saja terus mendera kemudian hari, insya Allah saya akan selalu ada untuk sama-sama memperjuangkan harapan baru Aceh. Saya berdoa, saya mengajak kepada kita semua, ayah-ayah, abu-abu, tengku-tengku, mak-mak, umi-umi, anak muda Bansigom Aceh, untuk sama-sama berjuang dalam upaya menyelamatkan Aceh dari kemunduran. Jak tajak pantau TPS katanya. Ayo semua datang ke TPS untuk menentukan pilihan yang terbaik. Lalu bersama-sama kita mengawal suara kita agar terhindar dari kecurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mola wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.